suatu masa di belahan timur dunia Islam, hiduplah seorang lelaki yang pikirannya menjelajah lebih jauh dari cakrawala. Namanya Abu Nasr Al-Farabi. Beliau dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia adalah jembatan peradaban antara filsafat Yunani dan pemikiran Islam. Di tengah kegemilangan dunia ilmu bawah, ia melangkah tenang, mengendapkan hikmah di balik sunyi malam, dan menyusun pemikiran yang kelak mengguncang zaman. Al-Farabi lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab, wilayah Transoksiana yang kini bagian dari Kazakhstan. Sejak muda, ia haus akan ilmu. Ia menempuh perjalanan panjang dari kota ke kota, menimba pengetahuan dari para guru besar. Di Baghdad, ia tenggelam dalam samudra filsafat Yunani, menyelami karya Aristoteles dan Plato, lalu mengolahnya dengan cahaya Islam. Al-Farabi tak sekedar menyalin, ia menafsirkan, menenun gagasan-gagasan itu menjadi jalinan baru yang hidup. Ia berbicara tentang akal, tentang jiwa, tentang harmoni yang lahir dari keselarasan pikiran dan budi. Baginya, ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Ia menulis tentang Madinah Al-Fadilah, kota utama yang ditopang oleh kebajikan. Bagi Al-Farabi, masyarakat ideal ibarat tubuh yang sehat. Pemimpin adalah hati, rakyat adalah anggota, dan kebijaksanaan adalah nafas yang memberi kehidupan. Tanpa keselarasan, tubuh itu akan sakit. Dengan keadilan, ia akan makmur. Tak hanya filsafat, Al-Farabi juga menguasai musik. Ia percaya bahwa nada-nada dapat menyembuhkan, menenangkan jiwa, bahkan membimbing pikiran menuju keteraturan. Maka ia dikenal bukan hanya sebagai guru kedua setelah Aristoteles, tetapi juga sebagai pemahat keindahan dalam bunyi dan kata. Hidupnya adalah bukti bahwa ilmu mampu menyeberangi batas bangsa dan zaman. Dari Steva Transoksiana hingga ke pusat peradaban Baghdad, namanya tetap terjaga, menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan hingga kini, suara hikmahnya masih bergema, bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kesatuan akal dengan kebaikan yang suci. Selain karya beliau yang fenomenal, Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara Utama, karya-karya beliau sangat luas.
hampir seluruh cabang pengetahuan. Ia menulis tentang logika, bukan sekadar sebagai alat berpikir, tetapi sebagai jembatan yang menuntun manusia pada kebenaran yang lebih dalam. Dalam logika, ia memurnikan warisan Aristoteles, lalu menyesuaikannya dengan ruh Islam yang ia hidupi. Ia juga merentangkan pikirannya dalam filsafat jiwa, menjelaskan tentang daya pikir, daya khayal, hingga tingkatan akal yang membawa manusia menuju kesempurnaan. Dari akal potensial, akal aktual, hingga akal mustafad, ia lukiskan jalan pendakian rohani yang seolah tangga menuju cahaya ilahi. Di bidang musik, ia tidak hanya menulis teori, tetapi mengaitkan harmoni nada dengan harmoni jiwa. Baginya, musik bukan sekedar hiburan, melainkan terapi, sarana pendidikan, dan cermin keteraturan kosmos. Dalam politik dan etika, ia membentangkan pandangan yang luhur, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh berkomunitas. Dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang berorientasi pada kebajikan, dipimpin oleh sosok yang memiliki kesempurnaan akal dan moral. Lebih jauh, ia menyentuh soal metafisika. Ia berbicara tentang wujud pertama, sumber segala yang ada, seraya menjelaskan bagaimana emanasi dan keteraturan alam semesta berjalan menurut hukum hikmah. Logika menopang ilmu, ilmu menopang etika, etika menopang politik, politik menopang kebahagiaan, dan semuanya bermuara pada tujuan tertinggi, penyatuan akal manusia dengan akal aktif, sebuah puncak kebahagiaan intelektual dan spiritual. Dengan demikian, warisan Al-Farabi adalah samudra luas. Setiap bidang ilmu yang ia sentuh, ia tinggalkan pantulan cahaya, dan sampai hari ini suaranya tetap bergema, mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati bukanlah milik satu zaman, melainkan bekal bagi perjalanan umat manusia menuju kebaikan yang lebih tinggi. Walau disanjung sebagai pemikir besar, Al-Farabi hidup sangat sederhana. Ia tidak mengejar gemerlap istana, meski para penguasa sering memanggilnya. Begitulah Al-Farabi, seorang bijak yang menolak keduniawian, sederhana dalam rupa, agung dalam gagasan. Ia hidup bagaikan mata air, jernih, tenang, mengalir, memberi kehidupan bagi banyak generasi setelah. Dari lelaki sunyi di timur ini, kita belajar bahwa kebeningan jiwa dan kesetiaan pada ilmu mampu menyalapkan obor peradaban. Al-Farabi yang lebih memilih kesederhanaan daripada kemewahan telah meninggalkan jejak pemikiran
yang menembus batas zaman, yang menunjukkan bahawa penjernihan akal harus berpadu dengan kedalaman hati, dan bahawa kebijaksanaan lahir dari kesunyian yang diolah menjadi cahaya bagi umat manusia.